Ini topinya ya? Ini sebenarnya tengkoraknya, Bu. Tengkorak. Ini baru ya? Sudah lama, sudah lebih 10 tahun. Itu masih ada rambutnya. Itu rokok-rokoknya itu kesukaan Kalau dia rokok atau? ini dengan koin-koin itu sebenarnya merupakan sesajian dari keluarga yang datang berkunjung. Ya, sekarang kita sedang berada di Londa Graveyard ya, batu kuburan ya. Kuburan batu ini kita tengok dulu apa sih yang ada di dalamnya. Oke, enjoy. Kompleks sekitar sini Tadongkon. Nah, Desa Tadongkon ya, di sini namanya Desa Tadongkon, masih berada di Kabupaten Toraja Utara. Iya, udah lihat kan? Nah, itu patung ya, Mas ya? Oh gitu. Itu maksudnya merupakan replika daripada mereka punya bangsawan yang sudah meninggal. Oh gitu. Berarti agak-agak mirip. Ya, yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini yang boleh dibuatkan patung seperti itu memang khusus kalangan bangsawan yang memang mampu melakukan upacara adat yang lengkap. Oh. Ya, dan itu biasanya ada standar upacara adatnya. Dan salah satu standar upacara adat mereka itu minimalnya 24 ekor kerbau yang mereka korbankan pada saat mereka diupacarakan. Tapi itu zaman dulu ya, sekarang ada lagi? Sekarang masih, Bu. Oh masih? Jadi dari 24 ekor kerbau itu harusnya ada yang belang, yang motifnya seperti patung kerbau di depan tadi. Ya, karena yang sebenarnya kerbau-kerbau seperti itu memang merupakan pelengkap upacara adat. Oh gitu. Terus itu kerbau biasa. Mohon maaf, itu apa tuh kepercayaan agama? Kalau apa? Di sini Ibu sebenarnya ada dengan kepercayaan itu nggak bisa dipisahkan ya. Jadi contohnya kalau yang Nasrani dengan yang masih menganut kepercayaan dulu itu semacam kepercayaan animisme. Itu biasanya kalau mereka meninggal, biasanya mayatnya disimpan di rumah dulu. Itu dulu ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi nanti setelah upacara adatnya selesai, baru mereka boleh dibawa ke kuburan. Itu disimpan di rumah berapa hari itu? Lama tidaknya di rumah tergantung dari dia yang mereka butuhkan pada saat mereka mau diupacarakan. Jadi ada yang tahunan. Tahunan ya. Itu tapi di anu dulu ya? Disimpan di dalam rumah. Jadi diawetkan dulu ya? Meninggal mereka langsung diawetkan. Langsung diawetkan. Jadi ya. Pengawetannya itu mereka diinjeksi pakai formalin. Berarti itu yang masih menganut animisme ya? Dengan yang Nasrani. Nasrani juga ya? Berarti ini kebudayaan juga ya? Dan yang sebenarnya kami di Toraja ini kan banyak juga yang beragama Muslim itu. Nah, tapi yang Muslim tidak melakukan upacara adat. Tetap. Itu kan nggak boleh lewat dari 24 jam. Jadi mereka ditutup dulu, terus belakangan baru ada upacara. Oh gitu. Tapi dia ditanam ya? Ya ditanam. Kalau yang maaf tadi yang anu tuh taruh di sini? Taruh di sini. Tapi mereka yang dikubur di sini itu memang khusus untuk bangsawan. Satu rumpun keluarga. Satu rumpun keluarga. Berarti kalau orang lain yang ini tanamnya di tebing-tebing lain. Juga, gitu. Tapi dia tidak ditanam. Tidak. Oh ya, itu taruh aja situ ya di dalam rumah itu ya. Itu sekumpulan rumah, sekumpulan keluarga. Iya, pinggir-pinggir tebing atau di. Iya, ada kami lihat tadi. Oh berarti rumah-rumah itu untuk beberapa orang di dalamnya ya? Oh gitu. Kuburannya keren banget nih ya. Kayak rumah-rumah, kamar-kamar kecil ya. Ini kita coba masuk ke dalam gua. Dipandu oleh pemandunya sendiri ya. Pemandu di lokasi ini. Maksudnya pemandunya ini memang Bapak pernah keluarga yang termasuk keluarga. Di sini Ibu kita bisa melihat yang merupakan kuburan-kuburan awal di bagian atas sana. Ya. Jadi itu masih ada ini penuh dengan tulang karena rata-rata dulunya satu peti itu mereka gunakan untuk satu keluarga inti. Jadi biasanya tinggal tulang baru mereka ditumpuk ke dalam. Ya, dan mengapa dulunya mereka gunakan untuk satu keluarga inti? Itu karena dulunya katanya mereka belum punya peralatan untuk membuat peti. Makanya mereka hanya mengambil kayu yang masih utuh terus dikerok jadi bentuknya kayak lesung.
Oh iya betul. Ya, dan dulunya peti-peti ini sebenarnya digantung semua Bu, pakai tali seperti yang bagian atas sana. Oh iya, sekarang nggak lagi ya? Ya, dan mengapa dulunya digantung seperti itu? Karena dulunya katanya mereka belum diawetkan. Dan untuk amannya dari binatang mereka digantung. Oh iya betul betul. Oh ada riwayatnya juga kalau dulu digantung ya. Kalau sekarang karena ada pengawet bisa diletakkan di dalam tebing ya? Di dalam gua. Oke. Ya kita coba masuk. Menunduk, aduh teratu, baru dibilang udah teratu. Terus nak, ini topinya ya? Ini sebenarnya tengkoraknya Bu. Tengkorak, ini baru ya? Sudah lama, sudah lebih 10 tahun. Itu masih ada rambutnya. Itu rokok-rokoknya itu kesukaan dia atau? Ini dengan koin-koin itu sebenarnya merupakan sesajian dari keluarga yang datang berkunjung. Jadi untuk satu kelompok ini khusus untuk satu keluarga inti lagi. Nah, terus mengapa mereka dikelompokkan tempatnya seperti ini? Itu karena biasanya kalau peti-petinya sudah laku, itu kan keluarga boleh mengganti peti yang baru. Cuma pada saat keluarganya mau ganti peti yang baru, mereka harus melalui ritual kembali. Jadi ritual Kosudo itu namanya ritual mak nenek kalau kami di. Oh ya, saya pernah dengar mak nenek. Jadi dalam rangka upacara mak nenek itu biasanya yang diadakan seperti penggantian peti mayat. Terus biasanya kalau ada yang masih utuh mayat yang bentuknya seperti mumi, itu biasanya dibersihkan. Terkadang mereka mandikan lalu diganti pakaiannya. Jadi juga sekalian pembersihan goa seperti sesajian-sesajian bekas-bekas peti itu dibersihkan semua. Kalau boleh tahu Mas, ini yang paling terbaru ditanam di sini? Kurang lebih setahun yang lalu. Setahun yang lalu ada ya? Mungkin ada sekitar 2 tahun lebih. Oh gitu. Ya, karena biasanya rata-rata kalau ada yang meninggal itu mayatnya disimpan di rumah dulu. Ya, setahunan gitu ya. Dan mengapa mayatnya lama disimpan di rumah? Itu karena biasanya masalah biaya untuk upacara adat. Karena yang biayanya besar jadi besar sekali ya. Biaya prosesnya lama baru berangkat. Nah, ini ada yang sepasang tengkorak Bu. Jadi yang sepasang tengkorak itu ceritanya hampir sama dengan Romeo dan Juliet. Suami istri, tapi sudah menikah? Belum, mereka masih pacaran. Dan dulunya katanya mereka mau menikah, tapi keluarga nggak merestui. Akhirnya mereka sama-sama gantung diri dari pohon. Gantung diri ya? Ya, dan mengapa keduanya nggak direstui? Itu karena mereka masih sepupu satu kali. Oh. Jadi yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini, asal masih ada hubungan keluarga dekat itu masih dianggap saudara, makanya sama-sama. Nah, terus terjadinya tahun 1972. 1972 sudah lama sekali ya? 49 tahun. 49 tahun yang lalu. Situ lagi bagus foto Pak, baru kita kembali. Berdiri di tengah-tengah sana, nanti saya foto dari sini jadi kelihatan semua view. Jadi lebih gampang jalan kok kita kembali nanti masuknya dari luar. Oh gitu ya. Oke, berarti ini masih panjang lagi, cuma agak sempit ya? Sempit, kecil. Jadi susah ya? Rayap ke sana. Merayap ya.
Kita mau balik. Mau balik. Akhirnya kita keluar. Ya. Nah, terang kembali ya. Kita ke sisi kiri ya. Tadi sisi kanan. Sini HP-nya lihat nih. Wah, ini tengkoraknya banyak sekali. Masya Allah. Ini nih kopek. Ini seperti baru ya? Ini yang terakhir ini. Yang setahun yang lalu ya? Oh, ada foto anak gadis. Orang tua. Orang tua ya? Nah, terus yang di bagian atas yang tinggal tengkorak itu sudah puluhan tahun semua, bahkan mungkin sudah ratusan tahun. Iya. Jadi dulunya katanya sebelum jadi objek wisata tengkorak yang itu berserakan di bawah. Tapi setelah mau dijadikan objek wisata, keluarga melakukan ritual baru mereka amankan ke sela-sela batu. Oh, Terus tadinya tulang di yang lantai lain ya? itu dibuatkan peti terus ditumpuk ke dalam. Teman-teman, tadi kita sudah masuk dari sisi kanan gua dan juga sisi kiri gua. Semoga menjadi informasi untuk teman-teman semua. Oke. Ini kan udah jadi tempat wisata kan? Ya. Itu ada suntikan dana nggak dari pemerintah setempat? Sebenarnya objek ini Bu, berupa yayasannya, tapi mereka tetap kerjasama dengan pemerintah setempat. Jadi seperti ada tiket masuk di depan tadi itu sebenarnya 50% untuk pemerintah, Oh gitu ya? 50% untuk keluarga. Nah, terus kalau lampu-lampu ini memang keluarga yang langsung kelola untuk biaya pemeliharaannya. Kalau yang masyarakat biasa upacara sederhana, Ya. ada pemotongan kerbau tau nggak? Ada. Ada juga berapa ekor? Ya, Menurut kemampuan itu atau? biasanya ya menurut kemampuan 1 sampai 3 ekor ya. Oh gitu ya? Mereka biasa. Ya. Itu pun kalau mereka memang sama sekali nggak mampu melakukan upacara adat Bu, itu biasanya seluruh rumpun keluarga itu saling membantu untuk mengadakan upacara adat. Tapi tetap harus upacara, Tetap. meskipun Muslim, Karena ya kami di Toraja Nasrani ini gitu kami ya? nggak bisa lepas dari adat Bu. dari adat gitu. Kalau misalnya meninggalnya jauh di Ya, pulau, begini Bu. pulau berbeda dari Ya. itu Jadi gimana? yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini biasanya kebanyakan Bu ya, kalau ada yang meninggal di tempat perantauan, itu biasanya mereka diusahakan untuk bawa kembali ke Toraja untuk diupacarakan, setelah itu dikubur dengan keluarga mereka. Jadi biasanya juga ada yang biasanya dikubur dulu di perantauan biasanya. Kalau mereka nggak punya biaya itu kan bisa mereka kubur dulu. Upacara di sini? Ya, belum. Jadi nanti setelah keluarganya punya biaya untuk bawa kembali itu, mereka bisa gali mayatnya, terus mereka bawa kembali ke Toraja. Oh gitu. Itu ada kejadiannya ya? Ada banyak. Banyak ya? seperti itu. Oh gitu. Jadi setelah itu diupacarakan baru dikubur dengan keluarga mereka. Berarti masing-masing, oh itu khusus untuk tanah Toraja aja kebudayaan ini Ya, atau khusus untuk Toraja ini. khusus daerah untuk Toraja aja ya? Itu baik Muslim, Hindu, Iya. Buddha semua seperti itu kebudayaannya ya? Semua begitu Bu. Tapi Buddha Hindu ada di sini? Ada juga ya? Malah sekarang yang kepercayaan dulu yang Terputus ini karena ada anak minta pipis. Jadi unik ya Indonesia ya, kebudayaan Indonesia, subhanallah.
Jadi itu saja teman-teman, informasi dari Genas Titi Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dah. Itu yang dikatakan tadi. Ini kerbau yang belang putih ya. Harga Pajero. Oh ya. Insya Allah. Nah ini dia. Wah, ini ada yang ternak nih mas, yang seperti ini. Ada ya? Harganya sepertinya harga Itu lumayan ya. Agak murah. Berapa? Kalau yang ini karena masih muda. Berapaan nih mas? Dua itu sampai ratusan juta. Kalau seperti ini? Mungkin sekitar 8. Itu dari Sumatera juga, Bu. Dari Sumatera ya? Sumatera apa itu? Utara? Mungkin Sumatera Utara. Seperti sapi dia ya? Iya.